Halo, assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Pada kesempatan kali ini gua akan bercerita tentang pengalaman gua di Gunung Budi sekitar tahun 96 bersama salah seorang rekan kuliah gue ya, yang juga merupakan rekan SMP gue dulu. Pendakian ini awalnya berdua, tetapi setelah Kanang Badak kita akan berjumpa dengan satu rombongan SMA dari Kanisius kalau nggak salah ya. Di saat kita berdua ini kita sempat dengar suara minta tolong, tapi setelah kita cek, kita cari-cari, ternyata yang meminta tolong ini kita perkirakan bukan manusia. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kejadiannya tuh ya sekitaran 96, dimana gue baru mulai kuliah lah ya. Dan di kampus itu akhirnya gue banyak ketemu lah sama teman SD, SMP ataupun SMA yang kebetulan satu kampus. Khusus dalam cerita ini yang gue mau ceritain adalah Ahmad Tarmudi, teman SMP gue yang akhirnya ketemu lagi di kampus ya, kebetulan juga satu fakultas, satu jurusan. Dan karena memang kita dulu pernah satu SMP, jadi gampang akrab lah ya, bisa dikatakan tuh. Nah, kebetulan juga nih si Mudi waktu SMA-nya ternyata hobinya sama gua, yaitu kita suka naik gunung. Jadinya ketika ketemu di kampus ya cepet lah masuk ya. Singkat kata kita ngobrol ya, entahlah kita udah berapa bulan di kampus itu, tercetuslah bahwa kita mau melakukan pendakian gede. Setelah emang udah yakin ya, gue lupa harinya ya, bulannya gue lupa, intinya setelah emang yakin bakalan naik, setelah lewat obrolan panjang lah di kampus itu ataupun di kantin, mulailah gue sama Mudi kumpulin alat-alat. Soalnya si Mudi ini dia pakemnya agak beda, gimana kalau naik dia harus lengkap, beda sama gue kalau naik itu apa adanya, yang penting naik. Ya udah, jadi kalau nggak salah tuh entahlah hari apa gue lupa ya, kita sama si Mudi tuh, gue sama Mudi itu ke daerah Tanah Baru lah. Kita nyari-nyari alat tuh lewat teman-temannya dia, anak-anak 97 ya. Dia kalau nggak salah anak Palas tuh ya, pencinta alam 97. Kalau gue anak siswa 49 siswa pencinta alam. Udah, gue lupa deh kita minjem alat tuh dapat apa aja. Intinya setelah dirasa cukup, tenda mungkin sleeping bag atau yang lain-lain, udah si Mudi balik ke rumahnya, gue balik ke rumah gue. Janjian lah kita di kampus besok, bahwa nanti selesai kelas kita langsung berangkat ke Gede. Terus siapa tahu aja kalau kita bawa carrier ke kampus ada tambahan lah kayak dari teman-teman kita yang baru di kampus ini. Singkat kata datanglah hari H itu ya. Gue ke kampus itu sekitar jam berapa ya, lupa lah gue jam berapa ya. Intinya selesai kelas itu sekitar jam setengah 3-an. Nah itu gue kumpul sama Mudi di depan tuh, di DPR, di bawah pohon rindang, di BAK, Badan Administrasi Keuangan. Gue kumpul adalah setengah jam, katanya ada beberapa orang yang mau ikut lagi, ternyata nggak ada tuh, nggak nambah. Ya udah gue sama Mudi langsung, udah cabut aja lah, kira-kira kayak gitu. Langsung aja kita ke stasiun Lenteng lah. Udah kita gerak tuh keluar kampus, nyebrang jalan, terus naik 02 turun di stasiun Lenteng. Nah, di stasiun Lenteng beli tiket, terus nunggulah sekitar setengah jam, karena kereta pada waktu itu belum seperti sekarang yang setiap menit ada. Dulu masih per setengah jam sekali atau per 40 menit sekali lah. Intinya dia baru sedikit intervalnya sedikit ramai itu kalau udah menjelang sore ataupun pagi. Kalau siang-siang kayak gitu jarang sih. Singkat kata kita dapat kereta ya mungkin kurang lebih 50 menit sampailah kita di stasiun Bogor. Sepanjang di kereta ya ngobrol aja. Nah, begitu sampai stasiun Bogor, keluar kita stasiun terus jalan kaki ke arah Taman Topi. Niatnya mau naik angkot tapi akhirnya jalan kaki lagi tuh ke Beranang Siang seperti biasa lah ya. Ya udah kita jalan ya kurang lebih setengah jam juga, akhirnya sampai kita di Baranang Siang. Seperti gue bilang ya,
dalam perjalanan ini kita isi dengan ngobrol, tapi ya gue nggak tahu apa yang ngobrolin. Gue juga kebayang sekilas-sekilas bahwa kita nyusurin tembok itu kebun raya itu. Sampai berenang siang juga, kalau nggak salah ingat itu nggak langsung ada tuh busnya, ya yang jurusan Bandung, Bogor Bandung via Puncak, itu nggak langsung ada. Kita nunggu lagi beberapa saat sampai mungkin sekitar jam 5 lah, itu bis baru ada. Tambah ngetem, mungkin sekitar setengah 6 baru berangkat bisnya. Udah di bus itu ya apa ya, ngobrol lah, entah nggak cuma yang diobrolin tuh apa, nggak terlalu ingat gua. Nah, yang diobrolin tuh bahkan nggak inget lah ya, samar-samar aja. Kejadian di bis juga gue ingetnya tuh kita nikmatin pemandangan lah ya. Singkat kata mungkin kurang lebih 2 jam lah setelah kita lewatin Ciawi, jalur ke puncak, terus turun puncak, sampailah kita di Cibodas. Itu udah mungkin kurang lebihnya ya jam 8-an ya kurang lebih, dimana udah nggak ada angkot. Saat lagi cilingan-cilinguk kayak gitu, itu disamperin sama ojek, ya nggak tau lah. Kita tawar-menawar harga, lupa gua harga ini berapa jadinya tuh harga. Akhirnya kita diantar tuh ke terminal Cibodas, ya lumayan tuh. Kalau jalan kaki kan negara pakai gia, lebih jebak. Adalah mungkin sekitar 10 sampai 15 menit sampai kita di terminal Cibodas. Awalnya sih mau ngopi-ngopi dulu di sini, tapi ternyata banyak orang tutup karena memang belum weekend ya. Karena memang nggak ada warung buka, dan suasana terminal Cibodas tuh agak-agak sepi banget, gelap. Udah gue sama Budi mutusin untuk langsung aja ke pos pendaftaran ya. Kira-kira kayak gitu ya. Langsung gue berdua jalan tuh ke pos pendaftaran. Ya, naik sedikit, terus nyusurin lapangan golf, kira-kira 200 meter, ketemulah. Ada sebelah kiri tuh tangga batu ke atas, di bawahnya ada tulisan Taman Nasional Gede Pangrango ya. Sini kita naik ke atas, nggak nyampe 5 menit ketemulah satu gedung agak bulat gitu ya, agak bulat. Depannya di situ ada meja-meja, ya udah kita daftar. Nah, kebetulan petugasnya ada, serahin KTP, fotokopi ya, isi daftar nama, bayar registrasi, selesai urusan. Ya, sempat ngobrol-ngobrol lah sama petugas. Kata petugas di depan kita ada satu rombongan, itu anak Jakarta juga, cuman nggak dikasih tahu berapa orang. Ya udah, makasih lah informasinya Pak ya. Nah, kita masih di situ untuk cek and recheck barang waktu itu, cek logistik sama peralatan yang kita akan pergunakan untuk naik malam. Jadi setelah dipastikan nih center aman, berikut baterai cadangannya, udah gue sama Mudi mulai bergerak tuh, menuju ke jalur pendakian. Sebelum melakukan pendakian biasalah kita berdoa dulu ya. Doa. Waktu itu gue lupa siapa yang mimpin doa. Ya kalau nggak Mudi gue gitu ya. Cuma berdua. Selesai doa itu, udah. Kalau nggak salah awal-awal ini si Mudi yang jalan duluan di depan ya. Kita jalan, adalah mungkin kurang lebih 15 menit jalan, di depan kita kedengeran suara ini. Ada orang ngobrol lah ya. Suara manusia banget, suara orang ngobrol itu. Ya, dia ngobrol juga sedikit-sedikit bercanda lah ya. Gue sama Mudi sampai ngomong, lah katanya udah dari tadi nih rombongan yang di depan kita. Ya kan menurut info kan hampir sejam apa 2 jam lah jedanya ya sama kita ya. Jadi perkiraan gue kalau misalnya kita jalan sekarang paling nanti ketemunya di kandang badak, atau mungkin di air panas lah kalau dia istirahat. Kalau enggak ya nanti kita ketemunya besok. Tapi ini baru jalan sebentar, baru 15 menitan udah kedengeran suara cewek lah bercanda sama temennya, suara-suara cewek semua. Nah, karena waktu itu kita nggak dikasih tahu nih, itu pendakinya anak SMA kah, anak kuliah kah, cewek cowok kah, nggak dikasih, cuma ada rombongan pendaki di depan kita. Ya udah, rada seneng tuh sama Budi awal-awalnya. Wah, belum jauh di cewek-cewek mulu lagi lumayan nih gitu. Ya tapi waktu itu gue sama Budi jalan santai lah, biasa. Itu suara ngobrol kadang kedengeran, ya, jelas, kadang hilang gitu. Tapi ya gue sama Budi saat itu biasa aja, dalam artian ya syukur alhamdulillah kalau misalnya ada temennya gitu. Kalau nggak ada ya bodo amat lah. Yang kita udah niat naik. Adalah mungkin sekitar 40 menitan ya, setelah lewatin pemantauan burung, sampailah kita ke tempat yang becek, yaitu Danau Telaga Warna. Di sini di atas kita tuh, ya mungkin dia di sekitaran
jalur rawa-rawa itu lah ya yang sekarang jadi jembatan. Itu cewek-cewek itu kayaknya udah sampai situ, sedangkan gue di Telaga Warna tuh masih mudi istirahat dulu, sempet pengen masak gitu sambil sesekali denger buset itu cewek-cewek jalannya cepet juga di kirain mah gampang kita susul karena kan perkiraan gue sama Mudi alah paling sebenarnya juga kesusulnya karena waktu jalan itu gue sama dia cepet ngejar gitu bisa dikatakan tapi nggak kena pada akhirnya biarin aja. Di sini hawanya emang kan ya mungkin ya buat sebagian orang ya, yang punya apa ya perasaan agak tajam di sini agak kurang nyaman lah kalau kita istirahat terlalu lama ya karena gue juga beberapa kali ngalamin hal-hal kurang enak di sini karena begitu baru nyampe itu sekitar jam berapa ya mungkin sekitar jam setengah 10 kan gue bilang dia ntar aja dia masaknya dia di istilahnya di pertigaan Ciberem di sini kan lu tau nih hawanya dia juga sih nggak enak banget hawanya ya tapi kan di depan kita ntar ada rombongan cewek seolah-olah iya ya udah itu memang nanti setelah kita lepas dari Telaga Warna mau ke RTJ Ciberem ya suara ceweknya nanti udah nggak kedengeran tuh ya kita berpikir mereka udah terus lah lanjut tetapi di belakang itu mulailah terasa kayak apa ya kayak ada sesuatu tapi nggak tahu apaan gitu jadi si Mudi kan masih di depan tuh jalan udah nih jalan kira-kira nanti nih ya yang gue bilang perasaan kayak gitu jadi setelah kita memutuskan untuk masaknya nanti di pertigaan Ciberem udah mulai jalan tuh pas jalan ada kan jalannya becek banget gitu ya tengah-tengah jalanan itu baru nih gue sering banget nengok ke belakang karena gue ngerasa di belakang tuh kayak ada orang gitu kayak loh karena perasaan itu seperti itu gue sering nengok ke belakang tuh gue tengok perasaan gue tuh kayak ada orang di belakang ngikutin kayak ada kilapan senter gimana sih sama suara orang langkah tapi pas gue tengok gue senter tuh nggak ada nah beberapa kali gerakan gue ini mungkin si Budi enggak kali ya terus dia nanya lu kenapa sih tuh nyender terbelakang mulu gitu. Tahu nih kayak ada orang dari tadi ah yang bener loh kata dia serius gue sama gue juga dari tadi di depan itu kayaknya rombongan tadi kok kelihatan tapi kalau kita kejar nggak ketemu ya nggak tahu deh coba kita cepet-cepet aja jalan gue bilang kayak gitu udah tuh walaupun perasaan udah mulai nggak enak tapi ya kita terusin jalan terus jalur becek sampai nanti ketemu kali terakhir tuh ada jembatannya terus kita naik parah jembatan kecil ya terus kita naik parah sampailah kita di pertigaan RTJ Ciberem gitu sampai gua sama Mudi agak ngebut kan tuh jalannya ya karena ya itu gua merasa kayak ada sesuatu sedangkan si Mudi kayaknya di depan juga ada sesuatu yang ya itu cewek-cewek yang kita dari tadi dengar suaranya gitu tapi begitu sampai di situ sepi tuh nggak ada tuh kata si Mudi apanya tadi ya tapi kayak langkah kaki orang gitu sama gue di belakang kayak gitu udah istirahat tuh kita di pertigaan tuh udah cek lah di sini ya kita lapar gue makan dulu kita masak mie instan dulu kayak apa gitu oh ya udah kata Mudi kebetulan tadi air di kali terakhir tuh sebelumnya kita isi dulu kan udah keluarin ke logistik ya turunin keril keluarin logistik ya, kompor waktu itu kompornya kompor parafin apa kompor spiritus gue lupa lah ya terus kita masak air yang pertama gue bikin kalau nggak salah kita bikin minuman dulu si Mudi teh manis gue kopi habis itu baru kita masak mie instan di sela-sela masak kayak gitu itu dari arah RTJ Ciberem kedengeran lagi tuh ya samar-samar lah ya sekilas-sekilas kayak ada suara cewek ketawa gitu kan seru banget gue sama Mudi wah rupanya mereka pada ke situ pada ke RTJ Ciberem nggak langsung naik ngebus kali di situ gitu. Karena memang suaranya ramai banget ya kita dengerin suara itu dia sebenarnya ketawa gitu kan ngakak ngobrol apa ya obrolannya kayak obrolan manusia lah gitu cuma samar-samar di antara dulu air terjun tuh ntar hilang ntar mungkin jeda 5 menit 10 menit ketawa lagi karena gue cukup lama nih sama Mudi di sini sekitar setengah jaman lebih ya itu berapa kali lah kita dengar suara-suara kayak gitu mungkin ada 3-4 kali ya. Tetap yang kita pikirin pada waktu itu mereka anak camping lah atau pendaki yang mungkin mau mampir dulu ke RTJ Ciberem besok baru melanjutkan perjalanan lagi jadi ketika itu gue berpikirnya seperti itu gitu nggak mikir yang lain-lain lah sampai
Selesai dah tuh ya, kita makan mie ngopi, terus gue sambil ngudut ngobrol-ngobrol, sesekali juga kedengeran suara itu masih kita cuekin aja, habis itu kita nggak bahas. Terus dari area bawah tuh sekilas kayak ada kelihatan center lah ya. Eh, gue sama Budi ngomong tuh kan di kayak ada kelihatan center kan di bawah. Masa sih kata dia, coba lu perhatiin deh. Terus kita berdua fokus tuh sama si Budi, gue berdua sama Budi fokus ngeliat ke jalan kan. Itu beberapa kali emang kelihatan kelihatan itu beberapa kali memang kelihatan center. Seperti ya entah kelihatan center atau bukan. Tapi setelah ada lah mungkin 10 menit kita tungguin gak ada yang datang. Gue sama Budi mungkin orang kali lagi istirahat, biarin aja. Ayo cabut lagi yuk. Target kita mana nih? Ya, target kandang badak aja lah terus ya. Keburu gak ya katanya? Nyampe gak ya kita ya? Tahu udah tergantung fisik aja. Kalau memang sampai kandang badak ya kita sikat kandang badak, kalau enggak ya ketemunya aja lah, mending deket air. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, pas kita mau jalan tuh dari arah air terjun Ciberem itu kedengeran lagi tuh suara ya. Dan pas kita sepanjang perjalanan pun kan nanti untuk sampai ke Rawadenok 1 tuh agak lama ya. Dia naik dulu parah nih kan, jalannya parah, naik belok kiri, habis itu kan nanti agak landai tuh ya. Sekitar 40 menit ke depan tuh agak landai, dimana di sini banyak pohon-pohon apa namanya, trompet hutan loh, bunga trompet ya, atau pohon apa sih itu yang bikin mabuk. Ya pohon itulah pokoknya, pohon cubung ya, banyak pohon cubung di sini kan, banyak bunga trompet. Sepanjang perjalanan itu gue denger itu sama si Mudi kan, posisi ini apa, air terjun Ciberem kan sebelah kanan yang di bawah. Itu kedengeran tuh suara cewek-cewek itu, kayaknya mereka seru banget tuh. Ada mungkin sekitar setengah jam ke depan itu suaranya yang mulai dari keras sampai jadi samar-samar tuh kedengeran terus. Gue sama Mudi sampai ngomong, buset rame banget tuh cewek-cewek, seru banget. Kayaknya ngundang banget gitu supaya kita gabung ke sana. Cuma waktu itu karena tujuan kita ke Puncak Gede, biarin aja lah. Waktu itu kita berpikir mungkin ini rombongan yang dibilang tadi nih, cewek-cewek mereka pada ke situ. Intinya rame lah. Singkat kata akhirnya hilang dari suara itu ya. Nggak kedengeran lagi. Suara air terjunnya juga udah hilang. Sampailah kita ke pos payung tuh di sebelah kiri. Dimana di depannya tuh kalau nggak salah ada bangunan WC atau apa ya. Terus ada kayak tempat duduk. Istirahat lagi di situ. Nggak mikirin apa-apa. Santai, cuma mikirin capek ya, rada ngap. Ya sambil apaan nggak tahu yang diobrolin. Ada mungkin kira-kira 5 menit istirahat di sini, terus lanjut lagi kita bergerak menuju ke Rawadenok 2. Seingat gue dari Rawadenok 1 ke 2 ini juga lancar lah ya, sekitar 20 menitan itu nggak ada apa-apa, nggak ada suara-suara cewek ataupun apa seperti kita dengar tadi di bawah. Itu lancar-lancar aja, cuman perasaan-perasaan gak enak itu memang ada gitu. Dimana sebuah perasaan yang membuat gue tuh selalu nengok ke belakang dan selalu merasa di belakang itu kayak memang ada yang ngikutin gitu ya. Ini bisa jadi ya seperti ini, perasaan, namanya juga perasaan. Itu sampai sering banget gue pastikan buat nengok ke belakang, itu gue senter ke belakang ya. Itu memang gak ada apa-apa, tapi karena gue orang yang penasaran jadi sering banget gue tengok ini. Nah, di sini pun kayak gitu tuh, sampai si Mudi nanya, ada apa sih Tok? Ya terbelakang mulu lu kata dia. Dan gue udah bilang, gue kayak ada yang ngikutin gitu. Wah nggak ada orang kita doang berdua. Udah si Mudi anteng aja tuh di depan dia jalan. Sampailah kita ke Rawadenok 2. Ya di Rawadenok 2 ini istirahat sebentar lagi, terus kita lanjut Watu Kukus ya. Watu Kukus 1, Watu Kukus 2. Itu kalau nggak salah masih seperti itulah. Ya posisi gue masih di belakang, Mudi masih di depan. Dan gue masih sering lah toleh-toleh ke belakang, senter-senter ke belakang, karena dalam firasat gue ya, dalam perasaan gue gitu, jelas banget ini gitu kan, suara orang jalan ngelangkah di belakang gua, tapi agak jauh ya, mungkin jarak 50 meteran, dan sekilas kayak ada bayangan-bayangan senter gitu kan, kilapan-kilapan cahaya senter itu jelas. Makanya gue sering bolak-balik belakang ya. Sampai mungkin sekitar jam 1 itu ya, jam 1 atau setengah 2 lah ya, kita sampai ke deket ini, ke jalan yang udah agak datar, terus habis itu mau turunan tuh, dan udah mulai kedengeran suara gemuruh air kan. Sampai di sini gue bilang apa sih Mudi, di lu belakang deh gantian, lu bilang gitu. Karena saat itu gue ngerasa udah gak enak banget ya, gue udah merinding banget, kepala gue udah gede banget, udah segede
semangka kali kepala gue dah. Pokoknya udah gak enak banget waktu itu. Malam tuh udah gak enak banget. Gue bilang, Di, lu di belakang tadi. Terus dia bilang, emang kenapa? Gantian lah lu biar lu ngerasain bener apa enggak sih ini perasaan gue gitu. Si Budi juga gengsi kan kalau misalnya dia nolak. Soalnya gue udah per-peran. Ya terang-terangan bilang, cobain dulu di belakang. Gue dari tadi gak ngerti ada apaan. Cuman kepala gue, pokoknya gue gak enak banget perasaan gue gitu. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, si Budi ya udah gue di belakang deh kata dia. Gue di depan tuh, ya. Nah, jalan tuh turun, guduk. Itu enak tuh kepala gue berubah, ya nggak segede semangka lagi. Dan rasanya tuh juga enteng lah, hampang lah langkah gue tuh, nggak. Karena di belakang gue kan orang, ya si Budi gitu. Jalan sampai kita ketemu bangunan batu, terus turun, ya naik sedikit, terus kita nyebrangin terus kita nyebrangin areal air panas, terus jalan kutak-kutuk sampai kita ke pos payung di sebelah kanan, istirahat sebentar, terus naik. Nah, pas di tempat yang agak lapangan gue istirahat di situ sama si Budi. Di istirahat dulu sini, Di. Ngap juga dari tadi jalan gitu. Sempat lah terbersit pengen ngecamp di sini karena udah mungkin ya waktu itu udah sekitar jam 2 malam. Cuman tanggung kan udah air panas nih, tinggal kandang batu terus kandang badak gitu. Paling sejam lagi kita udah sampai di kandang badak. Karena waktu itu berpikirnya tanggung, ya udah kita istirahat sebentar ya, habis ini lanjut lagi. Di sini kalau nggak salah sempat ngopi-ngopi, ya bikin kopi lagi, ngobrol-ngobrol. Gue tanya, terus gue ditanya sama si Mudi, lu ngerasain apa sih di jalan tadi sepanjang perjalanan? Nggak tahu, Di, gue bilang, gue cuma ngerasa kayak di belakang gue tuh kayak ada orang, ya mungkin jarak-jarak 10-20 meter di belakang atau 50 meter lah. Jadi itu kayak ada orang langkah sama ini kayak ada kilapan senter. Sebenarnya kayak gini-gini kan kalau misalnya orang-orang yang mentalnya kurang bagus itu nggak dibahas ya, dibahasnya nanti aja. Tapi karena waktu itu mungkin si Mudi juga penasaran dan dia juga mungkin mulai merasakan sesuatu, akhirnya diomongin sama kita. Malam itu kita omongin, ya sebenarnya bukan buat menambah scary suasana kalau gue bilang sih. Kalau gue sih intinya tuh buat berbagi aja. Terus si Mudi bilang, oh gitu, emang lo ngerasain apa di belakang? Lo merinding juga? Enggak sih, ya nantilah kalau gue nggak enak juga perasaan gue tukeran ya rollingnya kata dia. Oh ya udah, siap. Udah kita ngobrol di sini sambil ngopi. Nah di saat lagi asik-asik gitu sayup-sayup nih, gue denger di atas gitu kan, apa ya, gue pertama kayak denger suara apa, suara perempuan lah, lirih gitu, sayup-sayup banget. Gue sampai masang kuping tuh tajam-tajam gitu di antara suara gemuruh air. Gue dengerin, tapi tetap gue nggak tahu suara apa gitu, cuman kayak suara perempuan lirih gitu. Gua sama si Mudi akhirnya berdua-dua tuh kayak denger suara itu kan, kita sambil pasang telinga tuh kita dengerin aja. Bener kita berdua denger kayak suara perempuan, tapi masih belum ngeh apa gitu kan. Akhirnya makin kagak beres aja nih. Kita beresin ya. Waktu itu kita belum tahu directionnya, apa dari arah atas atau dari arah bawah atau dari mana lah, kita belum paham lah directionnya tuh. Suara cewek yang samar-samar ini dari mana kita belum tahu. Cuman kita ngerasa ada nggak beres nih, cabut ya, beres cabut. Terus gua kan di depan tuh, jalan naik ke atas ya, terus datar tuh kita nyusurin pinggiran sungai ya, sungai air hangat. Terus naik lagi sedikit ya, terus turun kan, nanti turun, terus ada kali kecil kita seberangin pakai jembatan, agak becek jalanannya, terus naik sampailah kita ke kandang batu, dimana di sini suara air udah nggak terlalu dominan ya, dalam artian tuh kedengeran tetap suara air tapi nggak terlalu dominan. Di sini udah mulailah kedengeran suara angin, suara yang lain-lain. Tetapi suara sayup-sayup perempuan itu kita udah nggak denger tuh. Ya udah, lega lah kita, udah jalan di depan tuh di kandang batu. Nah di sini karena penasaran bahas lagi tuh, tadi suara apa ya, suara angin apa suara cewek sih gitu. Gue gak tahu tadi dah, emang sih sekilas kayak suara cewek, kayak suara apa gitu. Kita masih suara apa, minta tolong atau suara apa gitu. Intinya tuh kita masih bertanya-tanya lah. Nah, dan ini si Mudi kayaknya posisinya dia udah pengen tuker di depan gitu kan. Ya udah, jalan sampailah kita ke pos payung. Nah di sini si Mudi negor gua, tok istirahat dulu gitu. Udah kita duduk dulu tuh di sel payung ya. Di bawahnya tuh ada aliran kecil kali sebelah kiri, terus di depannya tuh juga ada aliran kali. Terus kalau siang itu kelihatan lah kayak semacam air terjun yang di sebelah kanan kita.
Di sini kan air cukup kencang lagi nih, cukup dominan lagi suara air sama suara awan malam. Nah, pas kita lagi duduk-duduk nyantai, kedengeran lagi tuh sayup-sayup, kedengeran kayak suara gitu kan. Suara cewek yang merintih gitu kan. Itu gua anjir merinding ini gua. Itu gua dengerinnya sama si Budi sampai pasang kuping banget. Tuh kan suara cewek di, suara orang kesakitan nih gitu. Ah serius lu? Enggak nih suara kayak jerit gitu kan. Kita dengerin berdua ntar hilang. Ya. Ntar di saat kita lagi nggak mikirin lagi, kedengeran lagi pelan-pelan. Saat itu malam itu ya, gue berdua udah mulai merasa nggak nyaman, tapi ya kita tahu lah situasi kita ada di mana. Gue bilang ya udah deh, kita lanjut aja. Ntar kita ngobrol di kandang badak, siapa tahu ketemu itu rombongan yang tadi. Ah, ya, rombongan yang tadi kan ini masih di bawah ada si Mudi gitu kan. Perkiraan kita tuh itu yang cewek-cewek, suara cewek-cewek di air terjun Ciberem itulah rombongan yang di depan kita gitu. Ya udahlah, pokoknya kita sampai kandang badak. Ya udah, jalan tuh. Terus si Budi bilang, "Tok gue depan, Tok." Oh ya udah gue bilang kayak gitu. Gue juga gengsi lah kalau nolak, kan tadi kita udah perjanjian bahwa kalau merasa nggak enak itu kita harus rolling gitu kan. Ya udah. Si Budi depan, gue jalan di belakang. Kita ngelewatin tempat becek, terus naik sedikit tuh. Tok, abis itu jauh parah banget kan. Pas kita lagi ongkak-ongkeknya karo-karon jalan ya. Itu suara rintihannya kedengeran lagi. Tapi kali ini jelas. Tong gitu. Suara perempuan ya, bukan suara laki-laki. Tong gitu. Itu dua kali denger ya, habis itu hilang. Gue di belakang aja posisi gue kan. Itu gue langsung merinding banget. Gue diem aja. Gue jalan sambil baca-bacaan gue. Gak lama dengeran lagi tuh. Tong gitu kan. Nah, si Budi berhenti ini di depan. Berhenti, langsung dia nengok ke gue, berhenti. Bilang, "Tok, lu denger gak?" gitu. Denger gue, suara cewek kan minta tolong. Iya, tapi posisinya di atas Tok gitu. Aduh, gue gak tau juga tadi. Coba aja kita dengerin. Kita diem dulu tuh. Sampai mungkin ada 5 menitan kita diem. Kita nunggu. Itu gak ada lagi suaranya. Ya. Setelah kita pastikan emang suaranya udah gak ada lagi, kita mulai lagi nih bergerak jalan. Tak, 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 tak. Itu kepala gue udah merinding banget. Udah bagol lah kepala gue dah. Bener-bener udah gede kepala gue ya. Sambil jalan tuh gue berusaha nenangin diri. Nah, pokoknya interval waktunya sekitar 10 menitan lah ya. Itu kedengeran lagi suara tong gitu kan. Tong. Itu kalau misalnya gue denger kayaknya Budi gak denger deh. Budi masih santai aja tuh jalan. Gue sambil gue dengerin ya, gue gak ngomong. Gak lama Budi berhenti terus ngomong lagi, "Tok, ini kayak ada yang minta tolong gitu. Cuman masalahnya orang apa bukan nih gitu." Soalnya seingat gue tuh directionnya atau asal suara tuh berubah-berubah gitu. Ya jadi kayak semacam ke bawah angin gitu lah. Suaranya itu kayak suara perempuan benar-benar jelas banget. Tapi gue sama Budi ragu gitu loh. Ini suara orang apa bukan? Sempet berhenti lama diskusi lah waktu itu gue. Ini beneran orang minta tolong apa makhluk lain itu ya? Ya lu gini aja di. Kalau misalnya kita merinding terus nggak hilang-hilang tuh merindingnya, maka malah makin kenceng. Mungkin ini bukan orang nih, tapi kalau misalnya kita merinding terus enggak, terus ada perasaan lain lah, intuisi kita mengatakan sesuatu yang berbeda, ya mungkin juga bisa orang gitu. Kita lihat aja deh kayak gimana. Sekarang kalau kita berhenti di sini tanggung, udah terus aja jalan gitu. Saat itu gue ngerasa di belakang gue itu makin deket banget, ya, makin deket banget ada sesuatu. Sebenarnya gue udah gak tahan waktu itu, pengen buat gue rollingan, cuman kayaknya situasinya nggak memungkinkan lah. Ya. Akhirnya gue tahan-tahan tuh hati gue walaupun udah gak enak banget rasanya. Gue jalan ada sekitar 10 menit sampai 15 menit ke depan tuh sampai nanti kita ketemu jalur yang hitam-hitam tuh. Ya, jalurnya tuh hitam kayak wadas gitu ya, warna hitam-hitam gitu. Pas di situ kan agak-agak apa namanya? Agak gembur lah ya. Di sini kan jalannya agak lebar. Gua sama Mudi tuh jalannya akhirnya beriringan tuh. Di berjalan bareng aja. Emang suaranya udah nggak ada, tapi gua waktu itu udah benar-benar nggak tahan. Sampai gue bilang sama Mudi udah jalan bareng aja. Karena memang gue ngerasa di belakang itu kayak, aduh, gue nggak tahu lah. Ya entah apalah pokoknya di belakang tuh perasaan gue udah gak enak banget. Ada sesuatu yang rasanya tuh deket, yang tadinya jauh tuh mulai rasanya tuh deket banget. Sehingga gesekan energi yang ditimbulkan tuh terasa banget sama gue. Sampai gue bener-bener nggak nyaman banget pada waktu itu. Ya udah terus tuh kita jalan berdua-dua. Nah di sini sayup-sayup kedengeran lagi suara, tolong, tolong, sayup-sayup tapi jelas ya. Dan ini dari arah kandang badak percis. Karena gue sama Mudi ini bingung ya, ini suara orang apa bukan ya.
Jadi kita waktu itu diantara kebimbangan lah, ini suara orang atau suara makhluk yang lain gitu kan. Setengah ngebut kita jalan, akhirnya sampai kandang badak. Di kandang badak tuh ada satu tenda emang, ya. Dia posisinya dekat rumah kayu, tapi posisinya udah gelap gulita, ya udah nggak ada cahaya sama sekali di situ. Ketika gue sampai situ, celengak-celinguk, gue perhati itu tenda kan. Apa tenda ini yang minta tolong gitu kan? Gue berusaha berisik lah, wah ngobrol-ngobrol, batuk-batuk segala macem. Tetap tuh di tenda itu nggak ada aktivitas, walaupun gue udah berisik kayak gimana juga semudi. Akhirnya ya udahlah udah pada tidur kali. Di sini kita perhatiin ya suasana ya, ada kabut tipis lah. Sekitar kita tuh udah mulai ada kabut tipis. Terus cahaya ini kan malam banget ya. Bulannya kayaknya bukan bulan purnama lah, ada bulan tapi bukan bulan hidup lah. Itu cahaya tuh marah banget di situ, tambah lagi kabut tipis. Kita buru-buru lah tuh bikin tenda. Setelah memang kita perhatiin bukan dari tenda ini, ya suara orang minta tolongnya gitu. Dan seandainya pun dari sini, masa nih orang-orang nggak dengar gitu kan? Ya udah, akhirnya gue memilih dekat rumah kayu tuh, ya dekat rumah kayu yang waktu itu udah agak rusak. Bikin tenda di situ gue. Turunin keril, keluarin lah tenda, bat jadi tenda, istirahat. Terus karena emang lapar, sebelum tidur gue bilang, sebelum tidur makan dulu apa yang ada. Ya udah, kita putuskan untuk masak mie instan lagi tuh. Di depan tenda tuh kita keluarin parafin, terus nesting, masaklah kita. Di saat lagi di sela-sela masak kayak gitu, itu suara orang minta tolongnya kedengeran lagi. Tapi dari arah Pangrango. Sekarang jelas banget dari arah Gunung Pangrango tuh. Sekali gue merinding gitu sama Budi. Tuh kan, Di, bukan dari sini kan gitu. Udah diem tuh. Udah kita lanjutin lagi, masa nggak lama. Nah itu intonasi suaranya mulai berubah-ubah. Nah, dan itu seakan-akan datang dari semua arah. Gue sama Budi sampai kayak orang bingung tuh, ya. Perut lapar, tapi di luar suasana horor banget. Dan waktu itu gue udah yakin sama Budi, ini nggak mungkin orang. Mesti ini sesuatu nih, yang jelas bukan orang. Itu ada sekitar 1 jam suara. Kenceng banget suaranya. Ya, gue sama Budi itu masak ya sampai kita tinggal, terus nanti begitu diperkirakan udah matang, ambil ya di dalam tenda itu udah kita alasin pakai matras kan, terus kita kasih koran atau apalah, kita taruh di situ kan, hitam soalnya ya. Kita makan di dalam sambil dengerin itu tuh. Jadi gue berdua sama si Budi di dalam makan sambil dengerin suara orang minta tolong yang datangnya tuh, yang awalnya dari arah puncak Pangrango atau dari arah Gunung Pangrango. Sekarang tuh directionnya udah ngaco lah, dari mana aja ya. Itu suara itu kadang melengking, kadang biasa aja, kadang apa namanya sayup-sayup, pokoknya aduh ampun deh ya. Gue sama Budi tuh nggak bisa tidur sampai tuh nyalain lilin di dalam sambil baca-bacaan lagu berdua. Jadi dia kayak orang apa ya, kayak orang kesirep lagu berdua tuh ya, baca-bacaan entahlah sampai berapa jam, mungkin menjelang pagi suara itu baru hilang, baru kita bisa tidur tuh. Tidur nyenyak, nggak sempat mimpi lah. Setahu gue tuh kira-kira sekitar jam 8 lah gue bangun. Nah di samping kita tuh udah aktivitas. Ternyata mereka ada 4 orang. Ya udah, karena memang kita doang manusia pada saat itu, ya gue langsung inisiatif lah nanya. Gue tanya, dari mana bang? Dari Jakarta bang katanya. Oh Jakarta yang mana? Jakarta Pusat lah, gue lupa pusatnya mana. Pokoknya mereka dari pusat. Terus gue tanya, lah abang naik kapan? Naik semalam bang. Loh, abang naik semalam? Yang rombongan ini yang dibilang dari Jakarta? Iya bang. Oh ini nggak bang? Di belakang abang ada rombongan lain nggak? Kalau yang abang tahu gitu, misalnya yang rombongan cewek-cewek gitu. Setahu kita sih bang nggak ada rombongan bang di belakang kita, sama di depan kita doang nih selama perjalanan. Oh gitu. Terus malam ada yang aneh-aneh nggak? Ada dengar suara-suara aneh nggak gitu? Mereka awalnya nggak ngomong gitu kan. Mereka awalnya nutup lah. Ya udah, karena gestur mereka itu seperti nutupin sesuatu, gue juga nggak mau memperpanjang lah. Ya udahlah, mungkin ada sesuatu tapi mereka nggak mau ngobrol. Siang itu ya kita akhirnya ngobrol-ngobrol dan akhirnya gabung. Saya jelasin kalau gue juga dari Jakarta gitu, dari kampus ISIP, Institut Indonesia Ilmu Politik. Akhirnya gabung lah tuh, ngobrol-ngobrol, dan kebetulan mereka non muslim semua. Udah. Ada mungkin sampai sekitar 2 jam aktivitas ini. Akhirnya kita bareng tuh. Ya udah bang, abang tujuannya kemana? Gue bilang gue ke Gede, lintas ke Putri. Oh kalau gitu bareng lah bang ya. Turun hari ini apa besok bang? Nggak tahu lah, kita lihat aja gitu. Nah, udah intinya tuh kita gabung.
Setelah memang udah siap, mulailah bergerak. Ya, kita sama-sama deh. Masih mereka belum terbuka. Mereka ngerasain apa aja di kandang badak selama malam itu, mereka belum terbuka. Singkat kata kita mulai perjalanan tuh menuju ke Tanjakan Setan ya. Jadi naik ketemu pertigaan. Ya, yang ke Kawah Wadon, yang ke Pangrango, terus yang ke Puncak Gede kita lurus. Kira-kira setengah jam kemudian kita sampai ke Tanjakan Setan. Di Tanjakan Setan ini kita naik satu persatu ngelewatin jalur itu karena memang cukup terjal. Nah dari situ jalur kan mulai enak tuh sampai ke Puncak Bayangan. Tak kutuk mungkin adalah sekitar 2 jam kurang sampai kita ke Puncak Bayangan. Di Puncak Bayangan ngobrol-ngobrol lagi, ya kita nikmatin pemandangan. Waktu itu bawa Tustel, gue ingat bawa Kodak ya, cuman nggak tahu nih filmnya pada kemana atau foto-foto hasil jepretannya pada kemana, gue nggak tahu. Setelah puas foto-foto di Puncak Bayangan, kita lanjut lagi ke Puncak Mas. Di Puncak Mas itu kita istirahat mungkin ada sekitar setengah jam lebih, mungkin 1 jaman ya. Kita dari kandang badak itu sekitar jam 9-an sampai puncak ini sekitar jam 12 lah lebih kurang ya. Habis itu kita bergerak turun ke alun-alun barat. Nah di barat ini kita sempat istirahat cukup lama karena masak nasi dulu gua tuh untuk bekal di alun-alun timur. Tadinya teman-teman kita dari Kanisius ini dia mau ngebes di barat, cuman mereka nanya sama kita orang, bang ngebes di mana bang? Kalau gue biasa di timur, bawa air dari sini ya, karena nanti turunnya enak tuh pagi-pagi tinggal lonjor aja. Ya terserah lo kalau lo mau ngebes di sini ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya mereka timbang memilih bergabung sama kita. Ya udah, jadi setelah gue masak setelah gue masak nasinya matang, baru kita sama-sama bergerak ke alun-alun timur. Itu udah sekitar jam 2-an ya. Jadi sampai alun-alun timur tuh sekitar jam setengah 3 lah. Di sini karena makin akrab, makin enak, mulai pada ngobrol tuh, gue tanya-tanya juga. Udah sering belum naik gitu kan. Ya istilahnya karena memang gak jauh beda ya. Mereka tuh SMA, mungkin kelas 3, sedangkan gue baru semester 1 kuliah. Jadi memang usianya gak terlalu beda jenjang usianya tuh. Ngobrol-ngobrol akhirnya menjelang sampai ke alun-alun timur, ada yang jeletuk dah tuh. Ya gue anak-anak SMA itu, gue nggak tahu namanya siapa aja, gue lupa. Nyeletuk nanya, bang semalam dengar suara ini nggak bang, perempuan minta tolong? Gue bilang dengar, gue bilang kayak gitu. Gue denger dari ini, malah dari air panas, sayup-sayup sih gue denger ya. Wah bang, sebelum abang datang kan kita sampai situ sekitar jam 12-an bang ya, kurang lebihnya. Itu sepanjang perjalanan bang, lepas dari kandang batu sampai sini kita dengerin suara itu orang udah tolong. Itu sempat kita cari-cari bang, yang suaranya kayak orang banget. Nah begitu sampai kandang badak, kita senter kita panggil malah mbak gitu kan, gimana gitu. Itu nggak tahu ya, nggak ada suara apa-apaan bang. Nah begitu kita lagi buka tenda, itu kedengeran lagi bang suaranya, sampai kita jerit-jerit lagi bang, kita panggilin mbak di mana gitu kan, sampai ribut lah kita tuh. Berusaha untuk nyari asal suara, tapi akhirnya lama-lama enggak gitu. Karena apa, kok suaranya pindah-pindah gitu. Udah kita pada masuk tuh bang dalam tenda. Oh sama gue juga di kandang badak semalam parah banget bro. Pas gue dateng, lu emang nggak denger gue ngobrol-ngobrol di luar gitu? Denger sih bang, coba kita nggak berani keluar gitu. Oh lu denger. Terus yang suara, kan abis itu nggak lama kalau nggak salah juga ada suara perempuan teriak-teriak minta tolong kan? Denger nggak lu? Enggak sih bang katanya. Enggak sih bang, kita udah nggak denger. Kalau yang itu sih kita cuma denger suara abang aja tuh lagi pada masak terus ngobrol-ngobrol. Berarti lu sama lo sama gua, cuman gitu di saat gua denger lu nggak denger gitu kan. Nah singkat kata sampailah kita di alun-alun timur, di salah satu usaha dekat shelter payung itu ya. Sekarang udah nggak ada shelter payungnya, kita buka tenda di situ. Setelah tenda rampung jadi semua, dikeluarin lah tuh logistik mereka. Cuman sayangnya ada beberapa logistik yang nggak bisa kita konsumsi karena mereka bawa daging kaleng. Ternyata daging kalengnya kita nggak bisa makan, yaitu B2 ya. Aduh sialan banget. Wah udah tuh mereka ngeluarin logistik. Kalau gue ya udah mie instan aja sama telur sama kornet palingnya sarden, keluar itu. Terus menjelang sore gue bilang sama mereka cari kayu ya, kita bakar-bakaran di sini. Nah, di samping tenda kita nih, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol. Nah setelah aktivitas masing-masing tuh, gue juga udah selesai makan, kita pada cari kayu tuh. Kayu lumayan banyak lah kita kumpulin tuh. Nah terkumpul cukup banyak, ngobrol-ngobrol, datanglah maghrib ya. Lepas maghrib baru tuh gue mulai acara bakar-bakaran.
Nah, sepanjang acara kita ada di alun-alun timur, alhamdulillah ya itu nggak ada apa-apa lagi ya, termasuk suara-suara cewek ataupun apa itu nggak ada lah ya. Sampai larut malam gue sama si Mudi sama mereka itu sampai ngantuk itu tetap nggak ada suara apa-apa. Intinya kita cuma ngobrol-ngobrol ya. Kalau masalah perasaan nggak enak pasti ada ya, cuma waktu itu gue nggak tahu karena nggak begitu spesifikasi. Yang spesifikasi itu ketika kita ada di jalur Cibodas aja. Nah, malam itu singkat kata kita istirahat lah, tidur ya. Gue rasa nyenyak gitu karena bangun-bangun pagi itu kita aktivitas ya. Waktu malam itu juga beberapa kali bangun untuk kencing tapi nggak ada apa-apa sama sekali ya. Pagi itu bangun aktivitas, masak lagi, sambil ngobrol-ngobrol gue tanya malam ada apaan, nggak ada apa-apaan bang, alhamdulillah cuma suara-suara angin aja ya. Suara angin mau aja lah, apa gitu ceria lah kita ya, ceria ngobrol-ngobrol sampai sekitar 1 atau 2 jam lah di alun-alun timur. Setelah selesai acara makan beres-beres kita mulai bergerak turun tuh, menuju ke Gunung Putri. Nah sepanjang perjalanan itu dari alun-alun timur ke Simpang Maleber, dari Simpang Maleber ke Lawang Saketeng, dari Lawang Saketeng ke Buntut Lutung, dari Buntut Lutung ke Legok Lenca, terus ke Rumah Gede sampai ke nanti ke Gunung Putri. Alhamdulillah lah perjalanan tuh lancar, nggak ada apa-apa. Cuma sesekali aja di jalan kita ngebahas suara perempuan yang teriak-teriak minta tolong itu. Memang hawanya tuh beda banget ya, malam itu cukup menegangkan lah. Tapi ya syukur alhamdulillah kita semua hanya dengar suara, tidak melihat penampakan apa-apa ataupun mencium bau apa-apa lah. Singkat kata kita sampai di pos Cipanas, kita diperiksa tuh barang-barang kita. Nah, sampah juga ada Luis, alhamdulillah nggak ada. Terus nggak lama ada angkot yang udah nungguin kita, udah kita sama-sama tuh ke bawah ke pasar Cipanas. Udah sampai pasar Cipanas, ternyata mereka naik bus yang ke Kampung Rambutan, sedangkan gue waktu itu sama Mudi memilih ke Baranang Siang untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api. Nah, singkat kata mereka dapat kendaraan yang ke Kampung Rambutan, sedangkan gue masih nunggu tuh. Gak lama dapat yang ke Bogor, kira-kira sejam kemudian sampai Bogor. Dari Bogor kita naik angkot yang ke stasiun, dari stasiun nanti kita naik kereta turun stasiun Ubud bareng-bareng. Si Mudi sempat mampir ke rumah gue, habis itu kalau nggak salah dia dijemput sama sepupunya atau sama saudaranya ya, untuk pulang ke rumahnya. Ya udah setelah si Mudi balik ya istirahat lah gue. Terus besok tuh aktivitas kalau nggak salah kita udah ke kampus lagi dah, apa gimana gue lupa lah. Intinya kita udah ke kampus lagi. Terus gue ketemu lah sama Mudi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi tuh masalah pendakian kita. Nah di sini sempat dibahas ya dari hal perempuan yang kita dengar suaranya di awal-awal pendakian kita. Ya sempet seru lah obrolan di sini, tambah lagi rekan-rekan yang lain ikutan kan. Memang sih kalau dilihat-lihat ya, kalau dihubungkan gitu faktanya saat kita ketemu sama anak-anak dari Kanisius ini yang 4 orang, kalau kita tanya-tanya mereka tidak ada rombongan di belakang mereka selain gue, dan di depan mereka juga nggak ada rombongan. Jadi suara-suara perempuan itu siapa gitu kan? Apakah memang itu penunggu sana ya, yang memang awalnya itu mau ganggu kita tapi kita nggak peduliin, kita nggak cuekin karena kita anggap mungkin ya rombongan camping lah atau rombongan pendaki yang di depan kita. Tapi faktanya kan enggak ya, ngakuan dari teman-teman kita itu mereka enggak, di belakang mereka nggak ada orang selain kita, di depan mereka juga nggak ada. Jadi seru lah tuh gue ngebahas itu sama si Mudi ya. Intinya wah jangan-jangan emang rombongan Konti nih lagi berusaha gangguin kita gandeng-gandeng gitu. Ya kurang lebih kayak gitu, seru ngobrol-ngobrol. Terus kita ngebahas juga sosok yang saat itu membuat gua merinding berat ya, yang seakan-akan ada ngikutin. Nah di kampus ini lah baru ada pendeskripsian gitu, gue juga mulai mendeskripsikan. Gue bilang sama si Mudi kayaknya yang di belakang itu dia, gue sendiri kurang jelas dia, cuman feeling gue mengatakan tuh dia kayak ini, dia kayak pendaki dia ya. Jadi modelnya di bawa carrier, cuman dia agak tinggi, dia orangnya agak tinggi, agak necis ya kelihatannya gitu ya menurut perasaan gua. Jadi itu awalnya dia jauh, dia kayak 2 orang lah, kayak berdua atau bertiga tuh modelnya di belakang kita. Jadi setiap kita berhenti dia ikut berhenti, dan
kilatan senter yang gue lihat itu kan kayak ada di sudut kiri kanan mata ya, dan itu jelas banget ya. Kalau gue tuh itu di waktu yang gue bilang waduh gue merinding banget nih ya, bener-bener di belakang itu gak nyaman banget itu, makanya gue gak minta rolling sama lu. Nah lu, gue sih rasanya gini atau hampir sama kayak lu, pokoknya di belakang tuh memang kayak ada orang, kayak ada pendaki, cuman setiap kita pastiin kita tengok itu nggak ada apa-apa, nggak kelihatan apa-apa, cuman merindingnya doang ketinggalan ya, kayak semacam ada gesekan energi. Wah, ya udah kita bahas itu seru dah sampai akhirnya suara-suara perempuan yang kita dengar minta tolong itu. Ya entah berapa lama kita bahas di kampus ya, terus kita masuklah kelas masing-masing. Habis itu udah normal ya biasa ya. Oke lah teman-teman, itulah kisah pendakian gua di sekitaran tahun 96 bersama sobat gua Ahmad Armudi yang merupakan teman kuliah juga teman SMP gua. Semoga kisah ini bisa memberikan warna baru ya buat rekan. Gua Arya Sena undur diri, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel gua Arya Sena Cerita Pendakian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.